warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Syawila Amanda dari PBS 2D dengan NIM 225231128. Di sini akan menjelaskan tentang perjanjian Giyanti dan sebelahnya Jawa. Pasti kalian bingung kan, apa perjanjian Giyanti dan kenapa Jawa bisa terbelah? Benar kan? Makanya saya di sini akan menjelaskan sejarahnya dan penyebabnya apa saja. Berikut ini saya akan menjelaskan seputar perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Simak videonya ya. Bye. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau biasa disebut dengan VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari tempat lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti dan sekarang dikenal sebagai Duku Kertan, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat untuk memerdekakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta dan peristiwa itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam memerdekakan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan Pakubuwana II menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan mengenai hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal dari Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi, dan akhirnya diberikan dana sebesar 3.000 real untuk jatah makan anak buah. Sejak itu pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit tewas dalam perang ini. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hartings, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup. Perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali perundingan, Gubernur VOC bagian Jawa Utara bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi dan juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan ke Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah pada 4 November 1754. Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari belahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu dikenal dengan istilah Palihah Nagai. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panotomoga Khalifatullah. Sejak perjanjian yang telah ditandatangani pada 13 Februari 1755, sementara itu telah perjanjian Giyanti Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, yang merupakan trah Pakubuwana turun-menurun hak sebagai penguasa wilayah. Dalam geraknya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salahiyaga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali bangkit. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat
sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta, yaitu Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kajeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satriyo Rogo Mataram ing Nigari Surakarta Adingning. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintah, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegara. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan politik. Sekian, terima kasih.